Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah berkunjung ke channel Warna Biru. Di sini saya akan memberikan informasi mengenai metode-metode analisis pekerjaan. Menurut Mondi tahun 2008 dalam bukunya Human Resource Management, analisis jabatan secara tradisional telah dilakukan dengan beberapa cara berbeda karena kebutuhan organisasi dan sumber daya dalam menganalisis pekerjaan juga berbeda. Pemilihan metode tertentu harus didasari tujuan untuk apa informasi yang akan digunakan, evaluasi pekerjaan, kenaikan gaji, pengembangan dan sebagainya, serta pendekatan yang paling layak untuk organisasi tertentu. Metode paling umum dari analisis jabatan akan dibahas dalam bagian berikut ini. 1. Kuesioner. Kuesioner biasanya cepat dan ekonomis jika digunakan. Analisis pekerjaan dapat mengelola kuesioner terstruktur untuk karyawan, dengan mengidentifikasi tugas yang mereka lakukan. Dalam beberapa kasus, karyawan mungkin tidak memiliki keterampilan verbal, suatu kondisi yang membuat metode ini kurang berguna. Selain itu, beberapa karyawan mungkin cenderung membesar-besarkan pentingnya tugas mereka, sehingga menunjukkan lebih banyak tanggung jawab daripada yang sebenarnya. 2. Pengamatan. Bila menggunakan metode observasi, analisis melihat pekerjaan, melakukan tugas-tugas dan catatannya atau pengamatannya. Metode ini digunakan terutama untuk mengumpulkan informasi tentang pekerjaan yang menekankan keterampilan manual, seperti operator mesin. Hal ini juga dapat membantu analis mengidentifikasi keterkaitan tugas-tugas fisik dan mental. Bagaimanapun, melakukan observasi saja biasanya tidak cukup dalam melakukan analisis pekerjaan, terutama ketika keterampilan mental mendominasi pekerjaan. Mengamati seseorang analis keuangan di tempat kerja tidak akan mengungkap banyak ihwal persyaratan pekerjaan. Tiga. Wawancara. Pemahaman tentang pekerjaan juga dapat diperoleh melalui wawancara kedua karyawan dan supervisor. Biasanya, wawancara pertama antara analis dan karyawan menjelaskan tentang tugas yang dijalankan. Kemudian, analis biasanya mengontak supervisor untuk informasi tambahan guna mengecek keakuratan informasi yang diperoleh dari karyawan dan memperjelas poin-poin tertentu. 4. Catatan karyawan. Dalam beberapa kasus pekerjaan, analisis informasi dikumpulkan dengan menyeluruh karyawan menggambarkan kegiatan sehari-hari di sebuah buku harian atau log. Dengan metode ini, masalah karyawan melebih-lebihkan pentingnya pekerjaan mungkin harus diatasi. Meski demikian, pemahaman bernilai dari pekerjaan yang sangat khusus, seperti terapi hiburan, mungkin diperoleh dengan cara ini. 5. Kombinasi metode. Biasanya analis tidak menggunakan salah satu metode analisis jabatan secara eksekutif. Sebuah kombinasi metode seringkali lebih tepat. Dalam menganalisis pekerjaan klerikal dan administrasi, analisis mungkin menggunakan kuesioner yang didukung oleh wawancara dan observasi terbatas. Mempelajari pekerjaan produksi dengan dilengkapi pengamatan wawancara pekerjaan yang luas dapat memberikan data yang diperlukan. Pada dasarnya, analis harus menggunakan kombinasi teknik yang dibutuhkan untuk deskripsi kerja yang akurat atau spesifik.